Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lentera Umat MPU Aceh, bertemu kembali dalam rangka podcast kita di hari ini yang akan mengangkat tema fenomena tindak kekerasan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan menurut perspektif hukum Islam, hukum adat dan hukum positif. Nah, untuk membahas ini bersama kita di studio telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Tengku Haji Warwalidin AK MA. Beliau adalah anggota MPU Aceh, juga staf pengajar, guru besar pada UIN Araniri Banda Aceh dan juga rektor UIN pada periode lalu, juga ketua Majelis Pendidikan Aceh periode lalu. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya walafiat. Baik. Kemudian telah hadir juga di studio kita Ibu Erida Fitri SPD MA Tisol. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang pengembangan mutu, inovasi pendidikan dan kerjasama internasional. Nah, beliau adalah juga mengajar keseharian di SMA 10 Fajar Harapan. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih telah berhadir. Iya, sama-sama. Sebelum kita lanjut, kita ikuti yang berikut ini. Tindak kekerasan dalam dunia pendidikan memiliki dampak negatif yang luas dan serius, baik bagi korban maupun lingkungan sekitarnya. Dampaknya meliputi trauma psikologis, penurunan fungsi otak, kesulitan mengendalikan emosi, hingga masalah kesehatan fisik dan mental. Selain itu, kekerasan juga dapat merusak reputasi sekolah, menurunkan kepercayaan orang tua, dan mengganggu proses belajar mengajar. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2024 telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 5 tahun 2024 tentang fenomena tindak kekerasan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan menurut perspektif hukum Islam, adat, dan hukum positif, yang salah satu poin dari fatwa tersebut menyebutkan bahwa hukum melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun terhadap pendidik atau tenaga kependidikan adalah haram. Bagaimana tenaga pendidik menyikapi hal tersebut? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Oke, baik. Untuk pertama, barangkali ke Abu Prof nih, Prof. Siap. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan di sini, dan kenapa sampai MPU Aceh itu menerbitkan fatwa untuk itu? Baik. Kalau istilah kekerasan ini sering kita dengar ya. Ada nanti satu lagi, bullying. Bullying. Ya. Bullying. Jadi kekerasan itu secara istilah, arti terminologisnya ya. Itu adalah identik dengan al-unfu, bahasa Arab al-unfu ya. Kemudian kalau bahasa Inggris violence, dan bahasa Belanda gewelddaden. Menarik juga diambil tema ini hari ini. Oke. Karena ini hal yang sangat luar biasa, sangat tepat dalam topik Lentera Umat hari ini. Kalau dulu ada KDRT, sekarang ada KDRS juga. KDRT kekerasan dalam rumah tangga, sekarang ada kekerasan dalam rumah sekolah. Jadi kekerasan dapat didefinisikan segala hal yang merugikan orang lain, baik itu fisik, psikologi, seksual atau verbal, dan bahkan sekarang cyber juga. Ya. Jadi menurut regulasi panjang itu, kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan atau keputusan terhadap seorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, ya kan? Luka atau bahkan kematian, penderitaan reproduksi, penderitaan seksual, kemudian berkurang atau tidak berfungsi sebagian dan atau seluruh anggota tubuh secara fisik, cacat, macam ya, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan
rasa aman yang optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa self of reliance macam, kemudian hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi dan atau bentuk kerugian lainnya yang sejenis. Jadi oleh karena itu MPU Aceh berdasarkan Fatwa nomor 5 tahun 2004 memberi definisi atau takrif tindak kekerasan adalah segala bentuk perilaku yang merugikan orang lain baik fisik, verbal, psikis maupun seksual, dan bahkan tadi cyber juga dimasukkan ke dalam kategori tindak kekerasan. Ya, kenapa sampai MPU merasa perlu ini keluar fatwa gitu? Baik, sebelumnya saya ingin juga membedakan tadi itu. Ya. Kada bullying. Tindak kekerasan kadang dilakukan sekali, tapi kalau bullying berulang kali, lebih dari 2 kali, gitu kan? Jadi itu bedanya nanti. Jadi bullying lebih populer sekarang di sekolah. Baik, apa background sekarang ini MPU Aceh menerbitkan Fatwa nomor 5 tahun 2024. Salah satu faktornya adalah MPU Aceh ini kan sebagai khadimul ummah, pengawal umat, dan shadiqul hukama, selalu menjaga kejujuran para hukama gitu ya. Kemudian satu lagi yang disebut sebagai bahisul waqi', peneliti realitas. Kita selalu peduli, concern, dan juga tidak abai terhadap realitas yang ada, bahwa akhir-akhir ini sering terjadi tindak kekerasan terhadap pendidik. Ini masalahnya. Itu Abu Prof, siapa yang melakukan? Apakah murid kepada guru melakukan tindak kekerasan, atau guru sesama guru, atau orang tua Pelakunya itu bisa saja oknum peserta didik. Oknum peserta didik. Baik secara individu maupun secara kelompok mereka, secara grup mereka kan. Kemudian teman peserta didik atau grup teman sebaya kadang-kadang. Oknum orang tua, kita sebut oknum ya, tidak semua tentu. Wali dan juga keluarga yang kurang tabayun tentang info anak. Saya berikan satu contoh, Abu Tabrani. Seorang guru menunjuk ke papan tulis. Ada kayu kan, dia tunjuk dengan kayu papan tulis. Roll. Teka anaknya digulai-gulai, gala-gala ke dia. Kan? Padahal dia dengan ketunjuk papan tulis. Perhatikan nak baik-baik. Ketika anak itu pulang nanti lapor. Lengkah gepoh. Padahal kau ketunjuk papan tulis benar. Kebetulan beriringan naji ke. Adik para orang tua wali atau siapapun, semua pihak harus tabayun apa benar berkaitan dengan laporan anaknya. Baik diterima juga apa tapi harus check and recheck supaya jangan salah mengambil keputusan dan tindakan serta persepsi dan sikap terhadap guru, sehingga bisa masuk ke wilayah-wilayah kerana-kerana yang kita tidak inginkan. Jadi ada juga untuk kekerasan cyber anonim. Banyak sekali kekerasan cyber itu anonim, tapi yang ada namanya juga banyak gitu ya. Misalnya apakah verbal, apakah dalam bentuk pengucapan yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, itu ada juga secara cyber, secara digital sekarang ini yang kita lihat bahwa ada juga sampai diarahkan kepada para guru. Baik, barangkali ke ini Ibu, kita beralih ke Ibu Eri ini, Bu Eri. Sebenarnya di sekolah itu memang ada tindak kekerasan terhadap pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, sebenarnya hal itu memang tak dapat dipungkiri ya, dari masa dulu hal itu selalu ada. Kekerasan itu memang sudah ada dari masa adanya manusia. Jadi itu bisa terjadi dimanapun. Ya, karena sekarang most of the time anak-anak itu sudah berada di sekolah. Jadi peluang untuk terjadi kekerasan di sekolah itu lebih besar. Jadi apa yang diperlukan sekarang mungkin upaya dari berbagai pihak untuk meminimalisir. Kalau dikatakan menghilangkan mungkin agak impossible, bukan? Iya kan, Prof. Jadi tidak mungkin sama sekali dihilangkan karena itu memang berbarengan, baik buruk itu datang bersamaan. Jadi kalau paling tidak kita usahakan untuk meminimalisir tindakan itu. Artinya ketika misalnya sesama peserta didik kan biasa. Ini ketika tindak kekerasan itu terhadap
pendidik, Pendidik. dan tenaga kependidikan. Tentu Ya, ini kan ini juga berlangsung ya. Ini juga berlangsung karena ya seperti sesama tadi, mereka lebih sesama. dominan di sekolah. Kalau di sekarang kalau fenomena yang sekarang terjadi adalah kebanyakan sesama peserta didik dengan peserta didik. Oke. Jadi peserta didik yang lemah Ya. itu lebih memiliki peluang untuk diberikan tindakan kekerasan oleh peserta didik yang merasa dirinya lebih kuat atau lebih mendominasi Ya. grup mereka. Nah, namun demikian ada juga karena berbagai hal peserta didik berani juga melakukan tindakan kekerasan kepada orang dewasa, dalam hal ini guru atau warga sekolah lainnya yang lebih dewasa atau lebih tua dari dia. Walaupun hal ini lebih kecil persentasenya. Begitu juga sebaliknya kekerasan terhadap guru kepada murid, seperti Pak Prof bilang tadi, ada oknum yang memang mungkin di luar kontrol melakukan suatu kekerasan yang accidentally mungkin tanpa sengaja, juga bisa berpeluang terjadi karena ya memang namanya hubungan antar manusia itu ada kalanya kan naik turun, ada kadang-kadang baik, ada kadang-kadang tidak, dan emosional itu juga kadang-kadang naik turun, ada yang kadang mudah dikendalikan, kadang-kadang ada yang karena berbagai faktor mungkin agak susah untuk dikendalikan sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Baik, oke. Kita lanjut ke Abu Prof, barangkali Prof, dasar hukum fatwa ini apa? Kemudian siapa sebenarnya yang disebut pendidik dan tenaga kependidikan? Baik, pertama saya ingin angkat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Apa artinya itu? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Tentu itu tadi tindak kekerasan verbal. Boleh jadi mereka yang kita olok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok itu. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah memanggil dengan julukan yang buruk. Saya juga pernah mendengar sebuah sekolah yang menyebut para pendidiknya dan kata-kata yang tidak tepat tuh, dan lakap-lakap. Saya kira ini juga harus kita usahakan yang terjadi. Macam-macam aja sebutannya. Ada mungkin karena sesuatu dia yang dia alamin, mungkin pengaruh berbagai latar belakang kehidupan dia menyebabkan dia kasar terhadap itu. Jadi sebuah panggilan atau lakap itu adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan sesungguhnya Allah itu rafiq, lembut, yuhibbur rifqa, sangat senang kepada kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Diberikan sesuatu kepada orang yang lembut, sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang memiliki sikap kasar. Wa ma la yu'ti 'ala siwah, dan juga tidak diberikan kepada sikap-sikap yang lain. Luar biasa diberi anugerah orang yang berlaku lembut, lemah lembut, halus, santun, ya kan? Itu saya kira. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain gara-gara lidahnya dan juga tangannya. Kemudian ada sebuah kaidah usul namanya ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat, menolak kerusakan. Itu kerusakan ditimbulkan karena kekerasan, didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Menolak lebih penting daripada mengambil kemaslahatan. Itu dalam hukum. Jadi la dirara wala dirar. Annal insana la yajuzu lahu ay yadirra bi nafsihi wala bi ghairi. Tidak boleh ada kerugian yang ditimbulkan. Berarti bahwa seseorang tidak diizinkan untuk menyakiti dirinya dan juga orang lain. Begitu merasa dirinya sakit, kalau kita sakiti orang sakit juga. Karena al muslimu lil muslimi kal bunyan, kal jasadil wahid.
orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau kita merasa sakit dikerasin orang lain, tentu kita sadar juga bahwa orang yang kita kerasin itu akan terjadi al-juruh al-batini al-amiqi. Apa itu? Apa artinya? Artinya adalah terjadi sebuah luka batinnya yang menganga dan mendalam. Luka batin yang menganga, luas di sana dan mendalam. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam satu kesempatan begini. Ada seorang umi, namanya kalau tidak salah Umi Yani, sahabat Rasulullah SAW, sedang menggendong anak. Anak itu kalau ketemu Rasulullah seperti ingin merenggut Rasulullah. Begitu hebatnya Rasul. Mungkin beda kita, kalau kita mungkin ditakutin sama anak. Tapi kalau Rasulullah seperti ingin direngkuhnya Rasulullah, biar digendongnya. Rasulullah lalu menggendong. Apa yang terjadi setelah itu? Anak itu kencing di atas jubah Rasul. Si ibunya menarik cara kasar anak itu. Menarik cara kasar anak itu. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kamu lakukan itu di hadapan saya dan terhadap anak ini? Karena kencing yang ada di jubah saya bisa kita bersihkan. Sementara luka hati anak ini tidak bisa kamu bersihkan dan kamu obatin. Masya Allah, luar biasa Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut ke Bu Eri kali, Bu Eri. Bu, itu upaya apa yang dilakukan pihak sekolah ketika preventif kah atau kuratif kah? Saya setuju sebenarnya dengan statement dari Profesor tadi yang mengatakan bahwa menolak tindakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan ya kan, Prof. Jadi ibaratnya adalah preventif daripada kuratif. Jadi sebelum hal itu terjadi, kemudian mendamaikan dan mereka kita ambil hikmahnya dari hal ini, itu sebenarnya lebih baik jangan terjadi. Jadi upaya yang dilakukan menurut saya itu ada harus terlibat dari berbagai faktor, dari berbagai elemen ya, terutama dari mana anak itu pertama berasal dan mendapatkan pendidikan utamanya dari rumah. Dari rumah di mana dia dibentuk karakter utama, bagaimana dia bersikap dan berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia menghargai orang lain dan mengeluarkan kata-kata dalam hal ini berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian juga di lingkungan dia berada, artinya dengan siapa dia berteman, dengan teman-temannya, dalam lingkungannya dia, dalam peer-nya. Nah, ketika dia berteman dengan teman-temannya yang lembut, yang baik, ya katakanlah remaja yang sering ke masjid atau remaja yang memang dekat hatinya dengan Allah, maka itu akan berimbas, akan berimbas ke dia dan akan mewarnai bagaimana cara dia berkehidupan dengan orang lain. Jadi tersibrah ya Prof istilahnya ya. Kemudian di tempat lain, di tempat lingkungan di mana dia dididik, yang dalam hal ini adalah di sekolah mungkin. Kalau dulu mungkin ada di dayah atau di pesantren, dan sekarang juga di dayah itu sudah seperti sekolah gitu ya. Nah, bagaimana dia melihat role model orang dewasa yang ada di sekolah. Jadi orang dewasa di sekolah yang artinya yang tempat dia mengambil contoh juga harus berperilaku yang sama dengan memberikan karakter yang memang perlu diteladani. Kemudian kalau ada potensi untuk terjadinya kekerasan, baik itu bullying, baik itu verbal bullying, physical bullying dan sebagainya, itu guru cepat tanggap. Atau personel yang ada di sekolah, warga sekolah cepat tanggap. Jadi nggak mesti harus guru, kalaupun di situ ada tenaga kependidikan, artinya pegawai sekolah yang lain mendengar sesuatu. Jadi jangan, ini guru agama, bidang guru agama, atau ini bidang guru BK, atau ini wali kelas. Jadi bukan urusan personal. Tapi jadi satu kesatuan secara holistik. Jadi holistik. ada peran dan tanggung jawab secara kebersamaan untuk mengatakan. Jadi ini sekarang anak-anak ini cenderung dia mengadopsi kata-kata dari game. Dari game mereka kan main game. Benar. Game di HP. Istilah-istilah. Jadi dengan istilah-istilah yang kasar-kasar itu jadi menjadi konsumsi hari-hari bagi mereka, dan it sounds to be acceptable. Artinya masih panjang tanggung jawab orang tua dan guru dalam hal ini. Jadi mereka kayak it's okay untuk mengatakan kalimat ini, kayak misalnya jir, bejir, bla bla bla. Nah, ya kan Prof? Mak lampir macam. Dan sekarang udah ngetren lagi istilah bot. Nah, ini misalnya saya panggil Pak Tap, ini bot.
itu aja nggak tahu misalnya. Jadi BOD itu singkatan dari bodoh. Jadi artinya anak-anak kita begitu mudah meniru. Begitu mudah mengatakan kata-kata yang berupa hujatan seperti yang Prof tadi berikan dalam ayat Al-Qur'an tadi, potongan ayat Al-Qur'an tadi. Jadi itu seperti kayak sesuatu yang natural yang dilakukan, padahal itu suatu krisis akhlak yang sangat parah. Baik. Nah, itu. Ini Abu Prof, secara psikologis ada apa dengan orang tua murid sekarang? Kalau dulu kita ketika anak mengadu itu bukan orang tua, malah kita nggak berani ngadu apa yang akan terjadi dengan kita kalau kita ngadu apa yang terjadi guru melakukan ke kita. Nah sekarang kenapa orang tua siswa itu begitu diadukan oleh si anak itu langsung merespon, bahkan over respon. Nah, kenapa Pak? Baik, saya kira para orang tua sebagian besar alhamdulillah sudah mengarahkan anaknya sedemikian rupa dia peduli juga ke sekolah, ya kan? Terjadi trilogi pendidikan yang sangat erat sinergis antara sekolah, madrasah dan masyarakat, itu kan? Tetapi sekarang ini kadangkala begitu orang tua menyerahkan ke sekolah seakan 100% itu adalah selesai di sekolah, padahal tanggung jawab masih di rumah juga. Bukankah ma min mauludin yuladu alal fitrah fa bawahu hawidani au yunasirani au majisani au yunasirani. Anak tidak dilahirkan anak kecuali dalam keadaan fitrah. Di mana itu? Di rumah tangga. Siapa kalau gitu? Fa bawahu, orang tuanya lah yang menasranikan dia, meyahudikan dia dan juga memajusikan dia. Kalau begitu peran orang tua itu yang utama dan pertama. Maka keluarga itu disebut madrasatun ula, madrasatun kabirah. Anak lahir di rumah tangga, kemudian waktu paling banyak dia jalani di rumah tangga. Sedangkan guru hanya mandataris dari orang tua ketika anak itu diserahkan kepada guru. Maka dulu ada pujuk sikula oleh orang tua. Zaman menyertai bab kemenan, bab lukat, bab berti, bab sesuatu yang penyerahan secara totalitas. Hai abu, hai tengku, drone nyo lun serahkan lun lagi nujian drone menan lagi kira. Guru juga begitu. Kenapa? Guru memiliki sebuah kemuliaan. Dia kan martabatnya dalam mengemban misi ini. Dan bahkan Sayyidina Ali kan mengatakan begini, ana abdun min man 'allamani harfan wahida. Saya menjadi hamba dari orang yang mengajarkan saya satu kosakata. Satu kosakata diajarkan, kita sudah jadi hamba, Pak. Berapa teori yang diajarkan, berapa kitab yang diajarkan, berapa buku yang diajarkan. Jadi kalau begitu, bagaimana seorang murid itu harus taklim kepada guru luar biasa. Karena guru itu wakil ayahnya, wakil ibunya. Kalau ibunya adalah ayah orang tua jasadi, tapi kalau guru adalah orang tua ruhi, orang tua psikologis, orang tua spiritual dan segala macam. Maka kedudukannya harus kita jaga. Oleh karena itu Syekh bilang, akrim tabibaka in aradta dawaa wa kadzal muallima in aradta ta'alluma. Muliakan guru, dokter apabila Anda ingin mengambil obat darinya, muliakan guru apabila Anda ingin mengambil ilmu darinya. Saya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, itu saking halusnya dia memuliakan guru sedang menjelaskan sesuatu. Dia buka buku catatan atau buka kitab. Buka kitab pelan-pelan sekali. Teman-temannya ditanya, kenapa pelan-pelan sekali? Supaya suara kitab ini, suara lembaran-lembaran kertas yang saya buka itu jangan mengganggu guru saya. Betapa halusnya, Masya Allah, luar biasa. Sampai begitunya. Maka dalam tradisi masyarakat Aceh, kalau ada guru sedang berjalan, mungkin jalan kaki, mungkin dia pakai Honda atau sepeda motor, atau mungkin pakai sepeda, dia turun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin Abu, izin Tengku Tuan lewat duluan. Silakan nak. Kalau sudah diizinkan baru kita mau. Dulu kalau sekarang enggak. Nah, iya tuh tengok. Baik. Baik. Bu Eri, ketika penyelesaiannya itu harus holistik, tentu di sini kita melihat ada keterputusan antara sekolah dengan rumah tangga, dengan rumah atau lingkungan. Ada nggak upaya misalnya pihak sekolah juga melakukan parenting nih terhadap orang tua secara berkala, mereka diundang atau gimana?
Nah ini agak-agak dilematis nih. Nah seharusnya begitu. Ya. Ya, tapi di beberapa sekolah ada mereka mengundang, misalnya kita mengundang wali murid untuk mengkomunikasikan masalah apa yang terjadi, atau ibaratnya adalah mengkomunikasikan progres yang telah dilakukan oleh anak-anaknya wali murid ini di sekolah. Jadi ada suatu komunikasi yang tidak terputus. Kalau di beberapa sekolah itu ada istilahnya communication book. Communication book. Communication book. Jadi ketika anaknya pulang, guru bisa orang tua bisa membaca apa yang sudah dilakukan oleh anaknya di sekolah hari ini. Nah, tapi itu mostly di sekolah swasta ya. Sekolah swasta. Sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri mungkin dengan berbagai kebijakan dan sistem yang ada. Ya mungkin ya itu suatu hal yang bagus untuk mengkomunikasikan progres belajaran dari siswa ini secara berkala dengan orang tua. Artinya orang tua itu hendaknya jangan diundang ketika mengambil rapor saja. Jadi mungkin ada sekali wali murid itu diundang untuk menjadi pembina upacara, menyampaikan apa yang harapan dari orang tua kepada anak. Jadi ketika ada yang menjadi pembina pembina upacaranya mungkin di lapangan berasal dari wali murid. Jadi hal yang tersampaikan itu akan menjadi nuansa yang berbeda dibanding dari yang hari-hari mereka lihat di sekolah. Dan itu lebih efektif. Dan itu mungkin lebih efektif. Baik Bu Eri, ketika itu sudah terjadi apakah lembaga pendidikan punya SOP bagaimana mengatasi itu sehingga ini menjadi pembelajaran bersama supaya nggak terulang lagi? Ya, sebenarnya setiap lembaga pendidikan itu sudah punya SOP untuk mengatasi hal ini. Jadi preventif dan kuratif juga. Sudah ada. Preventif itu sudah ada, kuratif itu sudah ada. Kita di sekolah bahkan sudah ada buku buku tata tertib yang memang harus harus diikuti oleh siswa, yang ketika siswa masuk mereka dengan membaca dengan penuh pemahaman, baik orang tua dan anaknya membaca dengan penuh ini tata tertib yang ada di sekolah ini jangan dilanggar, jadi tanda tangan yang artinya mereka sudah mendeklar saya setuju dengan terms dan agreement Prof Nah, dan ini jadi kalau saya melakukan ini ada konsekuensi yang harus saya hadapi. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya SOP itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Cuma barangkali lupa orang tua. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan kita akan berbelok ke sini, kita akan berbelok ke sana, dan kadang-kadang kita akan lupa, dan itu akan memperlambat tujuan pada kita mencapai tujuan kita. Baik, sebelum kita akhiri ini Bu Prof, ada yang ingin disampaikan barangkali baik. Ya. Fatwa nomor 5 tahun 2024 menyatakan hukum melakukan tindak kekerasan terhadap guru dan tenaga pendidikan adalah haram. Berikutnya adalah hukum menaati, menghormati guru atau pendidik dan tenaga pendidikan adalah wajib karena mereka adalah wakil orang tua. Baik di lembaga formal maupun non formal. Baik lembaga formal dan non formal. Karena faktor dampak yang diakibatkan oleh tindak kekerasan ini terhadap korban luar biasa dahsyatnya, terutama terjadi sebuah marfus merasa seakan ditolak oleh lingkungan, kemudian tadi batin yang luka, kemudian ayo kamu ngajari tapi terjadi itu kan bagaimana mencederai martabat guru. Oleh karena itu kita harus menyampaikan kepada masyarakat beberapa tausiah MPU yang akan saya sampaikan berikut ini Apa tausiah MPU? Bahwa pertama diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk mengesahkan kanun perlindungan guru dan tenaga pendidikan. Sudah dibahas, sudah dibahas, tapi belum disahkan, sudah dipercepat. Begitu penting itu Begitu pentingnya itu, kita percepat. Kemudian diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk merumuskan, mengesahkan kanun pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Yang dulu kita pernah
munculkan nilai-nilai Islami dalam pendidikan. Diharapkan kepada seluruh lembaga pendidikan di Aceh agar dapat menyusun modul ajar tentang adab, kesopanan, dan etika lainnya termasuk adab kepada guru. Sudah kurang sekarang ini. Kemudian diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk mengutamakan rekrutmen guru dan tenaga pendidikan yang berakhlakul karimah dan mampu membaca Al-Quran. Ini penting. Kemudian nomor 5, diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk menerapkan muatan lokal seperti baca tulis Jawi, adat Aceh dan lainnya untuk mengisi masa libur panjang supaya mereka nggak kemana-mana. Kemudian diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk mengintegrasikan nilai-nilai akhlakul karimah di dalam semua materi ajar. Kemudian diharapkan kepada orang tua, wali, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan sesuai dengan tuntunan syariat dan adat istiadat kita. Baik, Bu Eri, silahkan closing statementnya. Ya, dan ini saya sangat mendukung idenya dari MPU yang memang ini adalah suatu terobosan baru sehingga menjadi dasar perlindungan terhadap pendidikan secara keseluruhan dan baik kepada guru secara spesifik maupun kepada murid ya. Nah, sehingga dengan demikian terwujudlah suatu pendidikan yang berkarakter Islami di bumi Aceh ini dan juga munculnya generasi-generasi Aceh yang lebih bermartabat ke depannya. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.